Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Taliban akan menanggapi satu video yang berbicara tentang ajaran Islam. Oke, langsung saja ya. Go. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan tonton video berikut ini. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga terjadi dua perang besar di zaman Umar bin Khattab, ada perang Yak. Oke, jadi dalam video ini sangat jelas dan mempertegas pernyataan dari begitu banyak umat Kristen, dan itu saya benarkan bahwa Islam adalah agama yang dimulai dengan perang. Karena Ustadz Khalid Basalamah sendiri telah mengatakannya dengan sangat jelas bahwa jika orang Kristen yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang dimulai atau dibentuk atau didirikan dengan perang, maka umat muslim harusnya mengakui benar Islam adalah agama yang didirikan dengan perang. Oke, di sini Taliban akan coba menanggapi argumen dari akun ini yang berbicara tentang yang menanggapi tentang ceramah Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Yang pertama, benarkah Islam itu diidentikan dengan perang seperti akun ini mengatakan? Dalam ajaran Islam itu sudah sempurna, lengkap semua, sudah diatur semua, baik dalam posisi perang, baik dalam posisi damai, baik dalam posisi aman sentosa, sudah diatur semua. Nah, itu dulu yang perlu Anda garis bawahi. Adapun potongan ceramah Khalid Basalamah ini, dia berbicara tentang perang. Artinya sikap tegas orang Islam terhadap orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Saya ulang dulu. Khalid Basalamah itu memang orangnya berbicara ceramah yang membicarakan tentang peperangan. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani yang memerangi Islam. Itu dulu di garis bawahi. Jadi Anda apabila mengutip ceramah-ceramah, ya kalau bisa dilengkapin lah, kalau bisa jadi jelas. Apabila orang Islam itu diserang oleh orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani, maka perang itu jawabannya. Akan dengan membela diri, membela kehormatan, melawan gitu loh. Itu perlu. Terus bagaimana kalau orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam? Ya buktinya aman sentosa damai, hidup berdampingan dengan Islam. Itu. Buktinya apa? Buktinya Anda tidak usah jauh-jauh di Indonesia ini, di mana orang Islam itu lebih 80% menguasai wilayah Indonesia ini. Apa ada kerusuhan horizontal yang mengganggu dalam bidang ajaran agama? Tidak ada. Apa ada orang-orang Islam membunuhin orang-orang di luar Islam secara horizontal loh ya, horizontal secara vertikal ke atas langsung seluruhnya? Apa ada? Tidak ada. Jadi bagaimana? Jadi artinya itu Islam itu cinta damai gitu loh.
Jadi Anda harus bisa harus bisa memilih, harus bisa melihat itu dari tiga kelompok, dalam ajaran Islam itu. Ada artinya begini, Islam akan tegas kepada orang-orang kafir yang memerangin. Itu. Islam posisinya menunggu. Islam juga bisa damai gitu loh. Islam bisa damai dan hidup rukun bersama orang-orang walaupun di luar Islam, hidup berdampingan. Sekarang Anda lihat fakta yang sebenarnya. Apakah Belanda itu orang Islam yang menjajah Indonesia? Halo bro. Indonesia ini loh, apakah orang Islam Belanda itu agamanya? Agama siapa itu Belanda itu bro? Yang menjajah menindas orang Islam itu agama siapa bro? Nah, terus Anda lihat itu Inggris. Agama apa dia menjajah? Inggris itu menjajah Malaysia, Indonesia juga pernah dijajah. Sampai wilayah-wilayah Arab sana, Arab Saudi, semua wilayah Islam dijajah Inggris. Agama apa itu bro? Halo bro, agama apa itu bro? Terus Amerika membombardir Irak, menghancurkan negara Irak, menghancurkan negara Muslim, menghancurkan Suriah, menghancurkan Lebanon, semua dihancurkan negara Islam itu. Agama apa itu bro? Yang menghancurkan itu bro? Apa Islam? Amerika itu apa Islam agamanya bro? Yang katanya yang cinta damai, ajaran Kristen itu cinta damai, itu Amerika menghancurkan orang Islam. Itu Belanda yang cinta damai katanya, itu buktinya. Belanda menjajah Indonesia berapa tahun bro? Jadi Anda harus bisa ini saya tahu ini penggiringan opini doang video ini. Saya mau membalikkan fakta aja. Sebenarnya Anda yang harus sadar diri bro. Dalam Islam itu kalau tidak diganggu mereka tidak akan mengganggu. Kalau dalam berbicara masalah masa lalu di zaman Nabi Muhammad, di zaman dulu, kita tidak usah bicara dulu lagi, karena dulu itu memang pada masa penguasaan, penjajahan, peperangan semua zaman dulu itu. Anda harus sadar, ajaran Yahudi, negara Yahudi itu dulu Romawi menguasain, dijajah oleh bangsa Romawi, itu loh. Bangsa Romawi itu berapa abad dia menjajah bangsa Yahudi itu, dijadikan bangsa jajahan. Bayangkan Anda. Bagaimana Yahudi sampai bahasa Yunani itu menguasain di sana. Bahasa Ibrani hilang, di sana tenggelam di negara Israel Yahudi sana. Di bangsa Palestina. Jadi Anda harus sadar Romawi, Persia itu bangsa penjajah semua yang selalu berperang. Nah, kehadiran Islam itu untuk menaklukkan itu, menguasai orang-orang Yahudi itu, orang-orang Romawi, orang Persia. Makanya Islam menguasai itu, akhirnya runtuh kekuasaan Romawi itu, ditaklukkan oleh Islam. Itu. Jadi artinya begini, bro. Artinya masa lalu itu itu tidak usah terlalu dikotak-katik lagi. Artinya itu biarlah sejarah yang sudah berjalan dengan lalu. Nah, sekarang kita bicara sekarang ini. Anda posting ceramah Abdul Khalid Basalamah tentang peperangan, ya kan? Nah, dan memang peperangan dibuat juga dalam Al-Qur'an. Ada itu aturan yang mengatur dalam peperangan. Lengkap dalam Al-Qur'an itu. Ceramahnya pun kalau dibahas satu-satu ceramahnya enggak habis itu. Tentang perang aja enggak habis. Nah, kebetulan Khalid Basalamah ini membahas tentang peperangan, tentang cara-cara perang, ketegasan dalam berperang ya terhadap orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Itu. Jadi Anda ini cemen, bro, cemen sekali. Kenapa saya katakan cemen? Nanti karena ya Bu ya, kenapa Anda cemen? Ya lucu aja Anda. Coba Anda pikir kembali gitu loh. Yang menjajah itu sebenarnya siapa gitu loh. Jepang itu apakah orang Islam? Belanda orang Islam enggak, bro? Inggris orang Islam enggak? Jerman itu orang Islam enggak? Tidak.
Jadi si penjajah itu seluruh dunia itu bukan orang Islam, bro. Orang-orang kafir, orang-orang Kristen itu yang menjajahin orang-orang Islam semua, negara-negara Islam. Jadi ya Anda cemen sekali. Orang Islam itu tertindas, bro. Itu termasuk muslim-muslim yang sekarang di India itu, bro. Di Cina itu muslim, di Uighur itu. Nah, itu. Belum lagi bangsa di Israel sana, bangsa Palestina. Itu yang orang Islam kah, bro, yang menjajah bangsa Palestina itu? Enggak. Yahudi itu, bro. Jadi Anda harus sadar. Saya pribadi kembali mempertanyakan damainya Islam seperti apa. Dan dari pernyataan si Ustadz ini kita bisa melihat dan menyimpulkan benar-benar bahwa ada begitu banyak ya, sekali lagi, YouTuber muslim yang hadir dengan emosional, dengan cara menista yang sangat kotor ya, sekali lagi, bahkan ada yang berusaha menjadi bego demi membego-begoi orang, dan ternyata itu semua adalah benar. Islam adalah agama yang dimulai dengan pertumpahan darah, maka wajarlah ada begitu banyak orang Islam yang mengatakan bahwa suatu saat darah kafir akan halal. Oh, begitu ya, bro ya. Berarti Belanda itu orang Islam, bro. Belanda yang menjajah Indonesia 350 tahun tuh apa orang Islam, bro? Yang ikut membonceng Pak pendeta-pendeta itu ikut Belanda menyebarkan agama ajaran Kristen ke pelosok-pelosok itu apa itu ajaran Islam, bro? Itu agama Kristen, bro. Belanda itu Kristen, diboncengin pendeta menyebarkan Islam ajaran Kristen, bro. Jadi salah fatal kalau Anda berkata orang Islam yang suka menjajah, yang suka membunuh, yang suka berperang. Anda salah. Kembali ke ceramah Ustadz Khalid Basalamah itu, Anda hanya memotong itu ceramah. Itu ceramah berbicara tentang peperangan. Kenapa Anda sekalian aja Anda kalau mau bahas peperangan judulnya dibuat dong, ini Islam dalam berperang. Islam berkata tentang perang, judulnya bukan begini. Ini kan judulnya nih Islam agama damai. Terbalik, bro. Anda kalau mau tentang damai ya carilah ceramah ustadz yang tentang damai. Itu ada. Jangan dibalik ceramah bicara tentang damai tapi tentang perang yang di ustadz tentang perang yang di kotak-katik gitu loh. Sama aja begini loh, bro. Anda membuat judul tentang surga nih, surga. Nah, tiba-tiba Anda membuat ceramah argumennya tentang neraka gitu loh, Bro. Nyambung dah otak Anda? Ya saya kira nggak nyambung ini mungkin. Anda berbicara tentang surga, membuat judulnya gitu loh. Tapi ceramahnya yang dibicarakan tentang neraka semua, ya nggak nyambung jadinya. Nggak nyambung. Atau begini, Anda mau berbicara tentang Nabi Adam nih, di judulnya nih Nabi Adam. Tapi di dalam ceramahnya tentang Nabi Isa semua atau Yesus, kan nggak nyambung jadinya gitu loh. Kan nggak nyambung jadinya. Itu artinya Anda ini membuat video menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu loh. Tapi mau membuat framing, mau buat argumen begitu gitu loh. Ya nggak apa-apa, hak Anda. Tapi kami akan menjawab bahwa faktanya yang terjadi di lapangan. Fakta yang terjadi di lapangan itu, bro, nggak seperti yang Anda omongin gitu loh. Buktinya sampai sekarang penjajah itu dari ajaran Kristen semua rata-rata. Belanda, Jepang, Inggris, Perancis, Rusia, Cina. Jadi saya nilai berbanding terbalik dengan argumen Anda gitu loh. Anda seolah-olah mencari pembenaran. Tapi ternyata memang saya nilai Anda ini cemen aja gitu loh. Cemen sekali gitu loh, mencari pembenaran tapi ternyata cemen memang gitu loh. Itu loh yang saya nilai dari posisi Anda ini. Ya nggak masuk aja dalam logika otak saya, nggak masuk jadinya Anda gitu loh. Coba Anda pikir. Anda buat judul tentang perdamaian Islam. Yang Anda kutip tentang peperangan, ceramah tentang peperangan, itu yang pertama dulu, Bu ya. Yang kedua saya kasih tahu Anda,
Islam itu dia kalau dalam menentukan posisi itu ada 3 macam, bro. Dia berdamai dulu posisinya, penawaran dulu, baru kalau tidak ada solusinya baru perang, begitu. Dan perlu Anda ketahui, penaklukan kota Mekah itu, bro, itu tidak ada setetes darah pun keluar, padahal diserang itu dengan pasukan oleh Nabi Muhammad, tapi tidak ada satu darah pun tetes keluar di kota Mekah itu. Padahal kalau Nabi Muhammad mau menghancurkan musuh-musuh orang kafir Quraisy pada masa itu, dendam, selesai semua. Tapi tidak, Nabi Muhammad tidak lakukan itu. Nggak ada darah keluar setetes pun dalam menaklukkan Mekah itu, kalau Anda tahu. Ya, itu artinya Islam itu tegas terhadap orang-orang kafir, tapi dalam posisi hal yang begitu Islam tetap sesuai dengan jalurnya, tidak akan merangin kalau orang itu tidak bersalah gitu loh. Jadi Anda ini saya nilai cemen aja gitu loh, cemen sekali. Ayat tentang membuat judul perdamaian, tapi yang dikutip tentang perang-perang gitu loh. Termasuk ceramah perang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Khalid Basalamah ini dia berbicara tentang Yahudi, orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani tidak ada lagi, bro. Sekarang ini orang Nasrani tidak ada lagi. Orang Nasrani itu perlu Anda tahu. Orang Nasrani itu dulu kitabnya itu Injil yang masih hidup Isa Al-Masih itu gitu loh. Orang Yahudi yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam di Khalid Basalamah ini juga orang Yahudi yang masa lalu gitu loh. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang posisi perang atau bagaimana menghadapi dalam peperangan gitu loh, harus tegas begitu. Jadi Anda ini saya nilai ya cemen aja gitu loh. Mereka juga beralasan bahwa pertumpahan darah peperangan yang dimulai oleh nabi mereka ini, ya, nabi mereka ini tidak langsung datang dan bunuh. Mereka bertanya dulu mau masuk Islam atau tidak, mau jadi Islam atau tidak. Jika mau jadi Islam maka damai, jika tidak maka perang. Jadi seperti ini analoginya guys, ketika ada seseorang yang datang meminta uang kepadamu, mau kasih uang atau enggak? Jika tidak, Anda saya bunuh. Wow, uang saya, ya, milik saya, tapi saya harus ngasih, diminta baik-baik sama mereka. Kalau saya nggak ngasih baik-baik, mereka akan bunuh saya. Oke, tapi perlu Anda ketahui dulu, bro. Konsep seperti ini dilakukan dalam posisi peperangan. Dalam posisi peperangan. Perlu Anda ketahui dulu. Contoh, misalkan Indonesia ini dijajah oleh Belanda kan, bro, orang kafir loh, orang Kristen dijajah. Nah, tapi Indonesia juga mempunyai pahlawan, orang-orang Islam yang bergerilya kemana-mana. Nah, orang Islam sudah mengajukan itu ke Belanda yang menjajah Indonesia ini loh, yang orang Kristen itu, yang orang kafir. Hai Belanda, Anda mau ndak ini? Ajukan dulu damai dia. Kalau ndak mau ya harus diperangin gitu loh. Kalau orang Belanda itu yang ajaran Kristen yang katanya cinta damai tadi tidak mau pergi dari Indonesia, ya tetap tidak terjadi perang. Tapi kalau dia tetap melawan Belanda itu, memerangin Indonesia, menjajah tetap Indonesia, ya harus diperangin. Makanya terjadilah pertempuran. Dan rata-rata yang bersumbangsi untuk bergerilya melawan Belanda itu, Anda cek pertahanannya di Aceh sana. Berapa abad itu dia menyerang Belanda, bertahan. Orang Islam semua, bro, di Aceh itu kalau Anda tahu. Yang melawan Belanda itu orang Islam semua. Yang menjajah siapa? Belanda, ajaran Kristen, bro. Jadi Anda harus sadar. Jadi yang sebenarnya yang terbalik ini siapa loh? Anda atau ajaran Anda atau ajaran Islam gitu loh. Terbalik Anda gitu loh. Yang terbalik kan Anda sebenarnya. Anda yang menjajah kok. Coba Anda lihat Belanda itu, lihat Amerika, lihat Australia, lihat negara-negara yang di dunia ini yang menjajah-jajah orang itu ajaran agama Anda, bro. Anda harus sadar gitu loh. Islam akan tegas, dalam posisi ini Islam akan tegas tetap menyerang. Dan kebetulan ceramah yang Anda kutip tentang Khalid Basalamah ini memang tentang perang.
Nggak apa-apa tentang perang, memang itu. Memang harus perang kalau dijajah gitu loh. Dalam posisi dijajah kok masa mau damai? Nggak mungkin lah bro. Sadar kalau kalau damai nggak merdeka bro kita sampai sekarang ini. Anda udah bisa menikmati kehidupan di Indonesia. Kalau nggak ada penjajah, kalau nggak ada perlawanan dari orang-orang Islam Aceh itu, Anda nggak bisa menikmati kehidupan di Indonesia ini. Tetap tetap dijajah oleh Belanda. Memang sih ajaran Kristen menjajah itu, tapi tetap tidak tenang juga Anda bro, karena dijajah orang Kristen tapi penjajah statusnya. Oke, saya lanjut dulu ya. Di mana letak adil dan damainya ini? Tidak ada letak adil dan damainya. Itu juga yang terjadi dengan cerita yang diceritakan oleh Ustadz Basalama ini, bahwa mereka sebetulnya datang meminta baik-baik untuk orang yang ada di situ menjadi muslim yang baik. Tetapi jika tidak, maka dengan pedanglah mereka akan menjadikan orang-orang tersebut muslim menjadi Islam. Dengan perang ya. So ketika dia mengatakan bahwa umat agama Islam adalah agama damai, maka saya bertanya dua kali, damainya dari mana? Damainya begini bro, damainya pada saat Belanda ajaran Kristen itu diboncengi Kristen, orang agama Kristen itu menjajah Indonesia. Indonesia itu melawan bro, melawan orang Islam, melawan semua itu, termasuk di Aceh itu. Nah tapi kemudian orang Islam itu juga mau berbuat baik, menawarkan dulu kepada Belanda itu, hai Belanda, kamu pergi sudah, jangan menjajah Indonesia, kamu orang kafir, jangan menyebarkan ajaran Kristen, ikut Belanda membonceng, pergi sudah. Tapi ternyata tidak mau pergi, Belanda itu tetap ya diperangin itu bro. Dan hasilnya ini kemerdekaan kita berhasil, umat Islam berhasil. Hasilnya ya ini kita merdeka sampai sekarang. Hasilnya itu buktinya bro. Nah ini sekarang yang menjajah juga itu di negara itu, Palestina itu loh, dijajah oleh Israel. Ajaran apa itu? Yahudi anu 11-12 sama Kristen juga. Nah sekarang Anda diboncengin oleh Amerika. Ajaran apa itu? Kristen juga sama Yahudi yang menjajah Palestina itu. Nah sekarang pasukan Hamas sama Taliban itu bergabung, sudah menyerang Amerika. Amerika hancur, takut sudah sama Taliban, menyerah, sudah pulang tuh dari negeri apa namanya itu, Afghanistan. Nah sekarang Taliban sekarang mau menyerang, membantu pasukan Palestina itu, mau menyerang Israel itu. Apakah itu namanya damai bro? Itu mau membebaskan diri biar jadi damai bro, agama Islam. Karena yang menjajah itu Yahudi sama ajaran apa, sama Amerika, ajaran Kristen itu sama Yahudi bro. Jadi Anda harus sadar. Jadi Anda ini terbalik bro ya, terbalik sama sekali. Anda mengatakan Islam nggak damai, tapi ternyata yang menjajah itu ajaran agama Anda gitu loh. Dan hari ini saya semakin percaya dan mempertegas perkataan-perkataan yang sering mengancam umat Kristen, perkataan yang sering mengancam YouTuber Kristen, perkataan yang mau menghalalkan darah Kristen adalah benar karena sesuai ajaran agamanya. Oh, berarti yang menjajah Belanda menjajah Indonesia itu agamanya baik boh ya. Menjajah Indonesia itu bagus dong, agama Kristen itu. Menjajah negara Indonesia ini. Apa baik? Inggris menjajah negara orang, Amerika menjajah negara orang. Iya kan? Ya, apa baik itu bro ajaran agamanya? Kok menjajahin negara orang gitu loh. Oke? Jika ada yang kurang setuju maka silakan bantah Ustadz kalian sendiri yang mengatakan itu. Si Basalama sendiri yang telah menyampaikan itu dengan tegas. So buat Anda semua yang mau membantah atau tidak suka, silakan bantah Ustadz Basalama. Ustadz Basalamah itu benar bro. Yang nggak benar Anda mengutip tentang peperangan. Itu ceramah orang membicarakan tentang perang, tentang hak seorang itu apabila dijajah. Ya benar, Ustadz Basalamah benar. Kalau dijajah ya harus melawan, tapi tawarkan dulu secara baik-baik, suruh pulang dulu. Seperti Belanda kemarin yang ajaran Kristen menyerang Indonesia. Hai Belanda, tawarkan dulu, pulang sudah, kita damai aja pulang, kamu jangan jajah Indonesia lagi. Tapi ternyata dia nggak mau pulang bro, tetap menjajah Indonesia, ajaran Kristen itu tetap menguasai Indonesia. Itu sampai sekarang belum pulang juga itu Israel.
tetap menjajah Palestina, negara Palestina. Sampai sekarang, bro. Amerika tetap menjajah Irak itu. Nggak pulang-pulang juga, bro. Itu ajaran Kristen, bro. Disuruh pulang nggak mau, ditawarkan damai nggak mau, ya diapain namanya? Ya diperangin, bro, daripada dijajah terus. Oke, saya kira ini ya, bro, agar Anda sadar, bro, siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.